Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun engkau berada. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diberi judul Pengorbanan Kristus. Kita akan membaca bersama-sama di Ibrani 9 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Hari ini ada dua topik pembahasan perenungan yang akan kita renungkan, yaitu yang pertama adalah pengorbanan Kristus yang pertama hanya satu kali saja. Pengorbanan Kristus di kayu salib, darahnya yang sudah tercurah untuk pengampunan dosamu dan dosaku, di mana itu dikatakan boleh suatu anugerah yang luar biasa, anugerah keselamatan untuk kita semua. Apa sebetulnya misi dari Tuhan ketika Yesus bersedia mati di kayu salib dengan caranya yang hina? Yang terutama adalah Tuhan mau tidak ada seorang pun yang binasa. Dan juga kematiannya di kayu salib itu untuk menebus dosa semua orang yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu, kita terus berjaga untuk mempertahankan anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita akan selalu terus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dan yang kedua adalah kedatangan Kristus yang kedua. Kalau Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11, di situ perikopnya adalah Yesus terangkat ke surga. Tuhan kita itu luar biasa, kasihnya kepada kita itu luar biasa. Sebelum dia terangkat ke surga, dia menjanjikan penghibur buat kita, yaitu Roh Kudus yang sekarang sudah ada dalam dirimu dan diriku. Roh Kudus yang terus menuntun hidup kita. Dan di ayat yang ke-11 ketika Tuhan Yesus terangkat, mereka semua melihat ke atas ketika Tuhan Yesus terangkat. Dan ada dua malaikat yang berkata bahwa kenapa engkau melihat ke atas? Ini mungkin bahasa sederhananya, Yesus yang saat ini terangkat ke surga dan dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Kedatangan Yesus yang kedua, kedatangan Kristus yang kedua itu membawa keselamatan penuh bagi mereka yang menantikannya. Siapa mereka? Tentunya kita semua. Dan bagaimana kita mempersiapkan kedatangannya? Bapak Ibu, berjaga-jaga dan hidup kudus. Bagaimana caranya kita hidup kudus? Kita praktekkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah beritakan Injil kerajaannya. Mungkin engkau berkata, saya tidak bisa khotbah Bu, saya tidak berani untuk berbicara kepada banyak orang. Bapak Ibu, ketika seseorang minta nasihat kepada kita, mari kita berikan nasihat yang membuat damai sejahtera di hatinya. Mungkin tingkah laku kita, mungkin perkataan kita, sehingga mereka melihat ada Yesus dalam kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu, kalau ingat khotbah dari minggu pertama bulan ini, itu mengisahkan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Pastinya dari satu kata yang paling tepat adalah berjaga-jaga untuk menanti kedatangan mempelai, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang kedua kali. Dan bagaimana mungkin engkau berkata, gimana ya? Kayaknya cerita itu sudah diceritakan sejak zaman nenek saya, nenek-neneknya. Tapi Tuhan Yesus tidak datang-datang sampai sekarang. Bapak Ibu, hanya Tuhan yang tahu kapan Dia akan datang yang kedua kalinya. Kita tidak usah bertanya-tanya, tapi tugas kita adalah berjaga-jaga. Harapan kita sebagai orang yang percaya adalah kita akan diselamatkan dari murka penghakiman melalui kedatangannya yang kedua. Hari ini ada suatu quotes dari penulis yang mengatakan demikian. Pengorbanan Yesus mengampuni dosa dan menyelamatkan, juga membebaskan dari murka penghakiman. Mari kita terus berjaga-jaga. Bersama Roh Kudus kita pasti bisa. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.